Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dani Surya Saputro dengan NIM 1905121405 dari Prodi Sistem Informasi 2019A. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan dan juga mensimulasikan VPN, PPTP, Client to Office dan juga Office to Office. Untuk pertama saya akan mensimulasikan VPN, PPTP, Client to Office terlebih dahulu. Dengan studi kasus, ada sebuah klien hendak melakukan VPN dari luar kantor. Kantor tersebut memiliki sebuah router yang terhubung dengan IP publik yang telah di-mapping ke sebuah domain kemjar.formosasejati.co.id. Lalu kita masuk ke langkah percobaan. Pertama, sharing interface Wi-Fi seperti gambar berikut. Lalu kita akan membuat skema jaringan seperti ini. Ini adalah skema jaringan yang sebelumnya sudah saya buat. Lalu kita masuk ke hubungkan router ke komponen cloud interface VirtualBox host and adapter. Lalu kita akan mengkonfigurasikan router dari Winbox PC1. Buat IP DHCP client di Ether 1 dan pastikan mendapatkan IP seperti ini. Kita masuk ke PC1, masuk ke Winbox, connect to MAC address ini, lalu kita connect, kita tunggu. Nah, seperti ini kita masuk ke IP DHCP IP. Nah, seperti ini mendapatkan IP address 192.168.137. Lalu langkah selanjutnya yaitu tambahkan IP address di interface Ether 2 dengan IP 192.168.25.1/24. Masuk ke IP addresses. Nah, seperti ini Ether 2. Untuk menambahkan kita klik tanda plus ini atau add, lalu kita OK sehingga mendapatkan hasil seperti yang sudah saya tambahkan sebelumnya. Lalu setting agar IP DNS router menjadi DNS proxy dengan mengaktifkan allow remote request. IP DNS. Nah, ini kita checklist allow remote request. Kalau sudah, kita OK. Lalu langkah selanjutnya yaitu create NAT dengan chain SRC NAT out interface Ether 1 melalui menu IP firewall NAT chain SRC NAT dengan out interface Ether 1 dan action masquerade. Kita masuk ke IP firewall, kita masuk ke NAT, kita tambahkan seperti ini chainnya SRC NAT out interface Ether 1 dengan action masquerade. Kalau sudah, kita OK. Sebentar, saya lebarkan terlebih dahulu agar nampak jelas. Kita cancel saja karena sudah saya tambahkan sebelumnya. Lalu buat DHCP server di Ether 2. Masuk ke IP DHCP server, lalu DHCP setup. Nah, DHCP server interface kita pilih Ether 2. Lalu kita next sampai selesai, sehingga kalau sudah mendapatkan DHCP 1 sebagai name dan juga address pool DHCP underscore pool 1. Lalu pastikan bahwa PC1 dan PC2 sudah mendapatkan IP dari router dengan mendisable dan kemudian mengenable interface local area network atau dengan mengetikkan perintah di command prompt sebagai berikut: ipconfig spasi /renew. Kita minimize saja cmd. Renew, enter. Nah, sudah mendapatkan IP address, subnet mask dan juga default gateway. Kita masuk ke PC2, lakukan hal yang sama. ipconfig renew. Nah, ini juga mendapatkan IP address, subnet mask dan juga default gateway. Lalu pastikan PC1 dan PC2 sudah tersambung dengan internet dengan melakukan browsing ke google.co.id atau dengan mengetikkan perintah di command prompt sebagai berikut: ping 8.8.
8.8 kita enter apakah reply. Nah, di sini reply dan diterima 4 dan ditolaknya 0 atau tandanya sudah bisa mengakses google.co.id ya. Lalu kita lakukan hal yang sama pada PC 2 ping 8.8.8.8 kita enter. Nah, di PC 2 pun sama seperti PC 1 yaitu reply. Lalu cek koneksi dan terus root dari PC ke kantor. Pastikan PC 1 sudah terhubung dengan domain dengan router office dengan melakukan perintah sebagai berikut. Kita copy saja. Masuk ke PC 1. Kita paste saja. Kita enter. Nah, reply tandanya berhasil. Dengan catatan hasil trace route setiap pengujian panjang route dan router yang dilewati dapat berbeda-beda tergantung berhasil. Lalu kita masuk ke langkah 11 yaitu lakukan penelusuran route dari PC 1 ke PC 1 atau klien ke router office dengan melakukan perintah sebagai berikut. Kita copy saja perintahnya yaitu kita masuk ke PC 1, kita paste saja. Kita enter. Kita tunggu. Memang lumayan agak lama. Nanti kalau berhasil pasti akan muncul kalimat trace complete. Kita tunggu saja. Sembari menunggu, di sini saya akan membacakan catatan yaitu hasil trace route setiap pengujian panjang route dan router yang dilewati dapat berbeda-beda tergantung ISP yang digunakan oleh PC klien. Kita tunggu sampai muncul kalimat trace complete. Nah, ini trace complete tandanya berhasil ya. Lalu masuk ke langkah 12 yaitu lakukan pengecekan koneksi ke server kantor 192.168.50.2 dengan melakukan ping ke IP server kantor, atau dapat juga membuka browser dengan tujuan alamat server kantor tersebut dari PC 1 dan juga PC 2. Lakukan PC 1 terlebih dahulu. Ping 192.168.50.2. Di sini ada tulisan request timeout on atau tandanya belum berhasil pada PC 1. Saya akan mencobanya juga pada PC 2. Kita enter. Nah, ini juga request timeout. Berarti tandanya PC 1 dan PC 2 belum bisa mengakses google.co.id baik melalui browser ataupun melalui command prompt. Kita minimize. Saya akan membacakan catatan bahwa dalam tahap ini harusnya koneksi ke server kantor tidak dapat dilakukan karena IP 192.168.50.2 belum kita buat atau merupakan IP private dan berada di belakang firewall router kantor sehingga tidak dapat dijangkau oleh internet. Kita masuk ke langkah selanjutnya. Kita akan membuat koneksi VPN client di PC 1 seperti langkah berikut. Kita masuk ke PC 1, ini kita minimize saja. Open network connection. Kita akan membuat create new connection. Next, kita pilih connect to the network at my workplace. Next, kita pilih virtual private network atau VPN. Next, company name-nya Kemenjar 1 kalau sebentar saya lihat terlebih dahulu untuk memastikan. Oh, sorry maksud saya Kemenjar. Kita next,
hostname Kemjar sebentar. Oh ya, kemjar.formosa/sejati.co.id kemjar.formosa/sejati.co.id. Kita next, kita checklist add a shortcut atau kita akan membuat shortcut, kita klik finish. Nah seperti ini, kita close saja terlebih dahulu. Kita lihat, nah ini ini Kemjar yang sebelumnya sudah saya buat. Ini baik saya dilihat saja supaya tidak bingung. Yes. Lalu klik shortcut dengan memasukkan username Kemjar 1 dan juga password Kemjar 1. Kemjar 1. Kita klik connect, verify username dan password, register connection to the network. Nah ini sudah berhasil dan portnya sudah aktif ya. Location dan combination. Oke, kita tunggu saja. Lalu kita akan melakukan langkah yang sama pada langkah 12 dan juga langkah 11 pada PC 1 dan juga PC 2, dan kita akan amati hasilnya apakah ada perbedaan. Kita lakukan langkah 12 terlebih dahulu, yaitu kita akan melakukan ping ke 192.168.52. Untuk sekarang saya akan lakukan pada browser ya. Kita lihat. Sembari menunggu buffering dari browser, kita akan lakukan coba di CMD ping 192.168. Tapi saya akan membuktikannya juga pada browser ya. 50.2. Sorry, saya masukkan ulang. Saya enter. Nah, berhasil. Kita akan masuk ke selamat datang di web Kemjar. Web ini hanya bisa diakses via VPN. Oke, pada PC 1 berarti berhasil ya. Kita minimize, kita pindah ke PC 2. Kita coba di CMD apakah berhasil. Nah, request timeout berarti tandanya tidak berhasil di CMD, baik di browser tidak bisa kita akses. Untuk perbedaannya kita bisa lihat pada PC 1 pada awal sebelum kita membuat VPN atau Virtual Private Network, untuk webnya belum bisa diakses, dan setelah kita membuat VPN webnya sudah dapat diakses. Untuk itu seperti perbedaannya, dan perbedaan dari PC 1 dan PC 2 bahwasanya PC 1 bisa mengakses web dari Kemjar, PC 2 tidak dapat diakses. Mengapa demikian? Karena pada simulasi kali ini saya baru menggunakan client to office atau baru bisa diakses pada klien PC 1 dan tidak dapat diakses pada klien PC 2. Untuk supaya bisa diakses di PC 2, saya akan melakukan praktikum yang kedua, yaitu sebelumnya mohon maaf, saya akan lakukan tracer dulu pada PC 1
dan saya akan melihat perbedaannya. Ini kita minus saja, kita copy, kita paste di sini, kita enter. Nah, di sini juga berhasil. Oke, saya lanjutkan yang tadi. Mohon maaf tadi ada langkah yang saya lewati. Langsung saja kita masuk ke praktikum yang kedua, yaitu Office to Office, dengan tujuan mensimulasikan VPN PPTP Office to Office supaya baik PC 1 maupun PC 2 dapat mengakses browser atau web Kemjar Formosa Sejati.co.id. Langsung saja masuk ke langkah ke-13, dikarenakan langkah ke-1 sampai langkah ke-12 sama seperti langkah-langkah sebelumnya pada client to office. Langsung saja pada poin 2.3, yaitu konfigurasi VPN client di router kantor cabang. Buat koneksi VPN dari router kantor cabang atau RB seperti langkah berikut. Kita masuk ke PC 1, lalu kita masuk ke PPP, kita tambahkan PPTP client dengan connect to Kemjar Formosa Sejati.co.id dengan user dan password Kemjar 1 dengan general name-nya PPTP Kemjar. Lalu kita OK sehingga muncul seperti ini. Ini sebelumnya sudah saya tambahkan ya. Lalu langkah selanjutnya masukkan connect to Kemjar Formosa Sejati.co.id, lalu masukkan user Kemjar 1 dan juga password 1. Jika sudah berhasil maka terbentuk IP baru, yaitu 172.18.18x/24. Untuk X sendiri itu random ya, tergantung IP yang kita dapatkan. Kita cek pada address, masuk ke IP address. Nah, di sini saya mendapatkan address 172.18.18.165. Lalu kita close saja. Lalu buat routing statik ke arah network kantor pusat melalui menu IP routing seperti gambar di bawah ini, dengan memasukkan DHT address 192.168.50.0/24 dengan gateway interface VPN yang telah dibuat sebelumnya. Kita masuk ke routing, kita masuk ke IP routes, kita tambahkan. Nah, untuk DHT address kita masukkan 192.168.50.0/24, lalu gateway-nya kita pilih PPTP Kemjar dengan display-nya 1. Seperti itu. Ini saya cancel saja, lalu kita klik OK kalau sudah selesai semua. Nah, di sini saya mendapatkan saya berhasil menambahkan PPTP Kemjar reachable dengan AS 192.168.50.0/24. Kita close saja. Lalu create NAT dengan chain SRC NAT out interface PPTP Kemjar melalui menu IP firewall NAT chain SRC NAT out interface PPTP Kemjar extension-nya Mescured. Masuk ke PC 1, IP firewall. Nah, kita masuk ke NAT, kita tambahkan dengan extension-nya Mescured, lalu generalnya chain SRC NAT dengan out interface PPTP Kemjar, lalu kita OK kalau sudah selesai. Ini saya cancel saja dikarenakan saya sudah menambahkan sebelumnya. Ini kita close. Ini kita close saja ya. Lalu lakukan langkah 12, kemudian diikuti langkah 11 dari PC 1 dan PC 2, lalu amati hasil perbedaannya. Langkah 12 yaitu pengecekan koneksi ke server kantor pusat 192.168.50.2 melalui command prompt dan juga melalui browser pada PC 1 dan juga PC 2. Saya akan melakukan pencobaannya. Masuk ke CMD ping 192.168.50.2
50.2. Nah, pada PC1 reply kita minimize. Saya akan mencobanya pada browser apakah juga berhasil. Ini saya refresh saja. Nah, berhasil. Selamat datang di web Komjar. Web ini hanya bisa diakses via VPN. Kita minimize saja. Lalu kita akan lakukan pembuktian pada PC2. Kita masuk ke command prompt, kita akan lakukan ping juga 192.168.50.2, kita enter. Nah, pada PC2 juga reply, kita akan mencobanya pada browser. Ini kita refresh saja, kita enter. Nah, ini cukup berhasil dan muncul selamat datang di web Komjar. Web ini hanya bisa diakses via VPN. Dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya baik dari PC1 maupun PC2 sudah bisa mengakses web browser dari web kemjarformosasejati.co.id. Kita minimize. Lalu langkah terakhir yaitu pada langkah 11, lakukan penulisan root dari PC1 klien ke router office dan melakukan perintah sebagai berikut, yaitu tracer kita lakukan pada PC1 terlebih dahulu ya. Tracer 192.168.50. Kita enter, kita lihat perbedaannya untuk tracernya sendiri. Nah, ini untuk perbedaannya bahwasanya tracer di awal membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sebanyak 13 baris, dan tracer kedua hanya membutuhkan 3 baris. Dan di sini muncul IP address-nya dan trace complete. Kita akan lakukan hal yang sama pada PC2. Tracer 192.168.50.2, kita enter, kita tunggu. Nah, di sini juga muncul trace complete ya. Untuk IP address-nya pada PC2 mendapatkan IP address 192.168.25.1 sama seperti PC1. Yang membedakan yaitu pada baris kedua, pada PC2 mendapatkan 172.18.18.1. Untuk PC1 yaitu daerah 172.18.18.1. Oke, sekian praktikum dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.